Yo again everyone, welcome back again di Bitcoin update, dan saya tambahin altcoin saya. Jadi saya akan pilih dua teman-teman dari Blaze.Ronin, yaitu Ethena, nyari potential next leg up. I think it's already having a leg up ya for today teman-teman sekalian. Kemudian Sui, Mill City Venture invest ke Sui, pasti ada yang sesuatu yang menjanjikan ya. Memang ini sesuatu yang cukup menarik karena Sui itu bisa dibilang somehow coba untuk diadopsi sebagai treasury nih sama sebuah perusahaan. So yeah, it's gonna be very interesting untuk kita bahas dua altcoins ini. But before that, kita mau update dulu ke teman-teman untuk Bitcoinnya ya. Jadi gimana nih progress Bitcoin per hari ini? So guys, kalau kita ngelihat Bitcoin itu sebenarnya steady, gak terlalu gerak kemana-mana. Tapi yang bergerak aktif hari ini itu adalah Ethereum guys ya. Jadi Ethereum kalau kita ngelihat itu successfully creating bahkan testing ya ke level $4.000 sejak terakhir bulan Desember 2024. So this is a very strong indication kalau market itu benar-benar lagi shifting. Ya kita bisa lihat Bitcoin dominance itu benar-benar rejected. 3 hari terakhir masih turun sampai dengan hari ini, dan saya rasa kalaupun kondisinya kayak gitu, berarti apa yang terjadi pada Bitcoin technically nggak terlalu pengaruh banget ya terhadap altcoins-nya. Tapi bukan berarti Bitcoin itu bisa kita abaikan gitu kan ya guys. Jadi kita tetap ngelihat bahwa overall-nya Bitcoin itu memiliki resiko untuk tetap mengalami rejection yang dari kita bahas kemarin. Oke, saya mengantisipasi itu aja untuk tahu batasan atas, dan di momen apa saya mulai hati-hati ya teman-teman. Itu sebenarnya note pentingnya. Oke, but just to be clear, hari ini mostly setup yang saya execute itu masih di long bias. So I have Orca ya, 3R teman-teman. I have BNB also 3R, tapi saya decide untuk exit lebih early. We also have Pengu ya, ini juga dari kemarin execute-nya. Dan obviously ada beberapa yang nggak sesuai ekspektasi gitu, tapi saya decide untuk mitigate risk-nya ya. Jadi kayak dia udah sempat naik, wah balik nih, udahlah saya close dulu partial di break even. Begitu dia turun, oke, saya close. Ya terlepas nanti setelah itu dia naik lagi atau enggak, itu saya nggak terlalu pusing. Yang penting untuk sekarang saya tetap objektif aja dalam analisis, saya tetap objektif aja dalam eksekusinya. Dan lebih penting lagi adalah Bitcoinnya dulu tetap harus dicek gitu kan, bagaimana progres Bitcoin dari keseluruhan time frame yang lebih kecil gitu. Jadi kita bisa lihat, bisa mengantisipasi probabilitas dari market yang kita pengen manfaatin tuh kayak gimana ya. Apakah saya lebih nyari ke long bias atau saya malah nyari ke short bias gitu. But for now, looking at Bitcoin on the daily perspective, closingnya kemarin bagus banget, memvalidasi exponential moving average 34 itu sebagai range level support resistance. Di sini berarti support dynamic ya teman-teman sekalian, dan terlihat tampak reaktif sekali, sama lah kayak pergerakan sebelum-sebelumnya ya. Every time kita testing EMA 34, dan selama EMA 21 dan 34 tidak saling berpotongan, technically Bitcoin bull itu still akan lebih gampang untuk mendominasi. Ya, ini yang saya pengen teman-teman take note gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga mengerti bahwa sebenarnya di atas itu memiliki area potential resistance trend line. Ya, dari sini aja sebenarnya developmentnya bisa jadi kayak gini guys tuh. Ya, technically kita bisa ngelihat dia kayak ngebentuk semacam channel gitu kan untuk potential dia correction gitu. Tapi apakah itu yang saya harapkan? Jawabannya ya tentu tidak dong. Ya, yang saya harapkan adalah melihat dari lower time frame-nya dulu. So patokan saya dari sini teman-teman sekalian ya. Anda bisa tambahin area order block. Kita bisa lihat di sini terdapat area high point yang berhasil di take out ya. So technically price-nya kayak gini, naik, and then dia sekarang ongoing retracement gitu. So kalau dia retracement ke sini aja, selama dia nggak break dari 114.500, sebenarnya bull still can regain control ya, atau masih bisa ngedapetin momentumnya lagi dengan memanfaatkan bias daripada time frame yang kecil gitu. Jadi kita ngelihat time frame kecilnya nih nunjukin apa ke kita gitu kan. Kecuali kalian mau berpatokan dari sini ya. Kalau di sini kita lihatnya sebagai ya kayak semacam falling wedge. Jadi dia naik, ngerem sebentar, habis itu naik lagi gitu. Terus kalau kalian bilang, "Vin, ini kalau break dari sini kayaknya lumayan rawan deh." Ya, itu memang benar juga. Dalam konteks di sini rawannya adalah bisa ngedorong Bitcoin testing ke 114.500. Itu aja.
Ya jadi kalau saya ngelihatnya bukan sesuatu yang menjadi ancaman untuk saat ini, akan tetapi memang kita harus punya awareness bahwa hey, coba lihat deh ya di time frame 4 jam itu resistance loh, ada fair value gap, ada Fibonacci, ada order block ya, sangat-sangat possible lah untuk harga itu rejected dulu dari situ guna testing ke level supportnya, dan level supportnya itu harusnya di box warna oranye yaitu di 115.000. I think that's gonna be the closest ya, dan apakah bisa langsung terrealisasi? Nah ini yang saya nggak tahu nih, karena besok hari Sabtu biasanya sih cenderung flat. Biasanya ya, kalau ada pergerakan pun triggernya harus jelas gitu kan. Apa yang membuat market bisa dibilang mendapatkan dorongan untuk melakukan transaksi. Nah salah satunya sebenarnya kalau kita lihat ya, lebih ke potential ceasefire untuk Rusia dan Ukraine. Ini berarti melemahkan geopolitik. Dan dari sisi yang lain, kalau kita ngelihat dari segi stock market ya, stock market hari ini tuh naik juga gitu. Jadi S&P 500, Nasdaq, so far so good ya, gak ada masalah teman-teman sekalian. Dan mereka juga bisa dibilang tidak terlalu mempengaruhi psychology market terkait dengan kebijakan tarifnya Trump gitu ya. Jadi kelihatan tidak terlalu terpengaruh gitu, kayak ya udahlah tarif gitu ya, mungkin udah dianggap sebagai hal yang belum tentu terrealisasi gitu, karena proses negosiasinya masih bisa panjang ya. Tapi yang saya tahu pasti adalah Trump sudah memberikan pengumuman ya kan seputar tarif yang blue chip lagi ya, tarif yang semiconductor dan chip. Dan so far dengan pengumuman itu aja Nasdaq tetap nanjak, dan dengan pengumuman itu juga crypto market juga tetap nanjak. Artinya benar kita mengabaikan situasi tersebut. Nah yang seru adalah Trump menunjuk seseorang, yaitu Miran sebagai pengganti anggota Federal Reserve yang baru-baru ini mengundurkan diri, dan tampaknya tidak dianggap sebagai situasi yang positif ya. Dianggapnya mungkin kayak wah ini jangan-jangan Donald Trump nyusupin pihak dari administrasi dia untuk ngebantu proses atau mendorong the Federal Reserve untuk mengambil keputusan yang lebih mendukung segala kebijakan yang dia lakukan. Jadi kalau kita lihat begitu dia nunjuk orang, yang terjadi marketnya dump gitu kan ya. Nah of course itu menjadi sebuah concern kan, meningkatkan concern atau kekhawatiran untuk para pelaku pasar. Tapi kalau kita lihat dari segi ETF, apakah itu adalah sesuatu yang mengancam? Sebenarnya nggak juga. Kita akhirnya udah balik inflow positif 3 digit guys, dan ini so far so good gitu. Nggak nunjukin kalau market itu terlihat jenuh, atau nggak nunjukin kalau market itu udah nggak tertarik sama Bitcoin sama sekali. Bitcoinnya tetap ada aktivitasnya, tetap dimanfaatkan setiap kali kita ngelihat ada correction gitu ya di market. Dan yang bertransaksi ya para ETF inflow ini gitu ya, untuk whales yang menggunakan ETF spot untuk melakukan transaksi. Kalau kita lihat secara keseluruhan, dengan masalah tarif, kemudian dengan masalah ETF inflow ini, saya berpikir kalau Bitcoin ini ya pada dasarnya sih ya bagus gitu ya. Dalam konteks di sini kita ngelihat nggak ada tanda-tanda atau bad sign kalau Bitcoin itu bisa kena pressure yang gimana banget ya. Karena dari segi data-data itu sebenarnya mendukung, dari segi sentimennya mendukung. Paling yang menghambat cuma satu, yaitu dari segi makro. Jadi kalau misalnya makroekonominya lagi-lagi memang belum diubah datanya ya, atau belum diperbaiki, atau belum menunjukkan yang positif gitu kan, mungkin not enough katalis untuk ngedorong Bitcoin nanjak gitu. Jadi saya ngelihatnya ya persiapan aja lah ya, kalaupun dia koreksi ini adalah bagian dari retracement. Kalau misalkan retracementnya berlangsung, planning saya adalah looking for buy atau looking for long, either itu untuk swing setup atau untuk scalping setup. Karena memang saya cuma tinggal nunggu Bitcoinnya aja sebenarnya untuk mengalami breakout terhadap trendline tadi. Ya, selebihnya untuk altcoin saya nggak terlalu ambil pusing. Pemanfaatan saya lebih dominan ke long bias ya, atau following Bitcoin punya structure di time frame kecil. Jadi kalau misalnya ini 4 jam nih, walaupun kita udah ngetes level resistance yang kuat gitu ya, saya juga tidak akan gegabah kalau untuk langsung ambil sell short position gitu kan. Minimal kalau saya mungkin nunggu sampai struktur time frame kecil, katakanlah saya pakai time frame 30 menit itu sampai terjadi yang namanya reversal dulu. Kalau sudah terjadi valid, baru deh nanti saya pertimbangkan kira-kira ini good to go atau sebaiknya saya sabar nunggu gitu kan. Kalau misalkan good to go ya saya akan lakukan
lakukan sell shorting kalau udah valid reversal. Tapi kalau misalnya ternyata tidak reversal, ya biasanya kita hanya follow bias yang ada aja. Jadi kita tetap ngecek lagi di altcoins, cari lagi alternatif untuk kita ngelong daripada kita ngelong Bitcoinnya. Misalnya seperti itu. Oke, ya semoga cukup jelas ya itu untuk Bitcoinnya teman-teman sekalian. Nah berikutnya saya mau bahas dari Blaze Ronin ya, yaitu seputar Ethena. Kalau kita cek price action daripada Ethena memang menunjukkan progres yang cukup baik ya. So far kita berusaha untuk climbing, berusaha untuk nanjak gitu. Dan sebelumnya si Ethena ini mengalami retracement guys ya, holding dengan baik membentuk bullish engulfing setelah testing exponential moving average 21. Kalau lihat dari time frame daily-nya aja sebenarnya udah bullish ya. Kadang-kadang kita nggak perlu validasi lagi guys dari time frame kecil ini gitu. Bentar ya. Kalau teman-teman holdnya jangka panjang atau jangka menengah. Tapi kalau yang modelnya kayak saya, ya kan, saya kan pengennya trading ini ya teman-teman. Saya pasti akan cari opportunity dong, ya kan. Kira-kira saya mau manfaatinnya kayak gimana gitu. Yang saya lihat strukturnya di sini dari time frame kecil ini gitu, kayak 30 menit nunjukin dia masih bullish, ya obviously saya akan follow up dari sana gitu. Untuk saat ini sih kelihatannya kayak malah ada head and shoulders ya. Jadi kita ngelihat ini left shoulders, head and then right shoulders, and then potentially dia turun gitu kan. Tapi kalaupun dia turun, apakah ini artinya berakhir gitu? Enggak ya. Saya ngelihatnya ini masih bisa jadi bagian dari retracement gitu. Cuma memang kelihatannya ada proses build up dulu ya, mungkin bisa panjang, mungkin bisa ngebentuk triangle pattern, mungkin bisa ngebentuk pennant, macem-macem teman-teman. Nah kalau teman-teman yang terjebak di dalamnya, nah ini ya, ketika kamu nggak bisa sabar dan nggak ngerti konteks di time frame yang lebih besar, bahwa sebenarnya Ethena ini dalam keadaan terkonsolidasi ya kan, dia nggak mampu create higher high. Kalau kita lihat dari sisi higher low-nya juga sama-sama aja ya, mirip-mirip teman-teman sekalian gitu kan untuk si Ethena. Jadi saya pikir ini mungkin jadi proses reakumulasi gitu ya, menjadi proses reakumulasi untuk kemudian dimanfaatkan kembali oleh para whales-nya. Sayang ya, karena kita ngelihat secara tren udah bagus, momentumnya udah bagus gitu. Cuman tinggal nunggu katalis doang untuk ngedorong harganya meletus. Dan kalau misalkan meletus, kita bisa expecting Ethena untuk testing ke level area support resistance di $0,9. Harusnya itu bakal jadi reasonable number untuk dicapai oleh Ethena. Kalau mau cari yang konservatif 0,8 juga saya rasa masih dapat guys, yaitu di kisaran area ini tuh. Ya, jadi ini adalah merupakan previous support resistance. Kalau dia nanjak, ya ekspektasi bisa testing sampai ke sana. Itu mungkin yang jadi pertimbangan kalau saya ngelihat Ethena gitu ya. Dan Ethena kalau misalkan di time frame kecil nawarin peluang untuk entry, untuk pemanfaatan jangka pendek, atau misalnya dari 4 hour time frame aja deh, kan kamu bisa ada patokan. Di sini adalah area order block yang probably akan saya pakai untuk si Ethena gitu ya, dengan catatan dia harus successfully dulu nih retracement ke situ. Dan kalau dari situ saya mau lihat dulu time frame kecilnya valid nggak nih sebagai indikasi reversal. Kalau valid, gas sih harusnya. Oke. Nah berikutnya teman-teman, this is also gonna be the last one, yaitu SUI ya. SUI sebenarnya harusnya updatean yang waktu tempo hari ya. Jadi saya ada pemanfaatan kalau misalkan ngelihat progres harganya kurang begitu udah sempat gak begitu ideal, akhirnya posisi yang saya ambil sebelumnya cut di situ, selesai gitu kan ya. Nah semenjak itu saya belum ngecek lagi, dan setelah saya cek lagi dari segi price action, I think hari ini masih kelihatan cukup baik ya. Sebenarnya kemarin ada sih guys di sini ya setupnya. Ini kemarin banget saya punya setup. But I think as per today kita udah nggak dapetin new high point, so the challenge adalah can we break from this supply zone. Okay, that's gonna be the first challenge ya. Yang kedua adalah kalau dia retrace sampai ke zona ini, akankah kita mendapatkan enough demand gitu. Nah, caranya adalah saat harga sampai di sana, untuk tahu ya, kita lihat time frame kecil ada validasi nggak sih reversal gitu. Ya, kalau time frame kecilnya aja nggak bisa reversal, ya udahlah ya, berarti kemungkinannya kecil banget untuk si Ethena lagi ya, untuk si SUI itu bisa nanjak lagi gitu kan, kalau time frame kecilnya nggak berhasil. Tapi untungnya kalau kita lihat on the daily perspective, saya rasa dukungannya cukup kuat ya. Kalau kita ngelihat dari sisi close candle kemarin cukup impulsif, bermain di atas EMA 2134 dan bahkan 100. So it's gonna be a very good dynamic support ya untuk progress daripada si SUI ini. Dan seandainya SUI di sini somehow ini benar kan SUI ya teman-teman ya.
Saya lagi ngomongin ya bener Sui ya. Perlu diketahui ya, Sui ini memiliki sentimen yang relatif positif guys. Di sini ada perbatasan SNR juga ya. So technically kalau misalkan kita nggak mau ngandelin exponential moving average, kamu cuma mau pakai misalnya si moon available lagi ya teman-teman ya. Cuma mau pakai misalnya si SNR doang. Ya sebenarnya nggak jadi masalah. Level $3,58, that's gonna be a very strong level yang bisa dipantau, yang bisa dijadikan sebagai acuan. Jadi kalau misalkan dari time frame daily-nya tuh di sini lebih kurangnya, kalau dari time frame hourly-nya tuh di sini ya, di bawah gitu ya. Jadi kita bisa ngambil Fibonacci juga sebenarnya kayak gini guys. Tuh. Dan tata confluence itu sebenarnya ada di zona ini nih. Nah, ini bisa jadi acuan di mana Sui kalau misalkan mengalami retracement ke zona itu, ada kemungkinan area tersebut akan jadi area menarik untuk kita manfaatkan sebagai long bias gitu ya. Jadi kita bisa mencari long opportunity menggunakan metode swing karena kita mengambil dari time frame yang lebih besar. Jadi kita ngelihat ini sebagai area potensi higher low-nya. Kalau di situ ada good reaction, saya bakal coba follow up. Ya, secara sederhana kita ngelihatnya lebih seperti itu. But to creating conclusion ya dari keseluruhan teman-teman, bahwa Bitcoin saat ini on the hourly perspective memang nunjukin adanya indikasi rejection. Ya, saya sih ngelihatnya 3 hal ya teman-teman sekalian. Yang pertama, kalau buat saya pribadi, fokus utama saya adalah mengikuti struktur dari time frame kecil. Jadi selama time frame kecilnya dia bullish, saya akan follow up dari sana. Yang kedua teman-teman, kalau kita ngelihat seandainya rejection ini terjadi dan membuat si Bitcoinnya kembali turun gitu kan, nah teman-teman udah harus siapin plannya dari sana gitu loh. Kalau saya mungkin akan memanfaatkan itu untuk buy the dip opportunity. Kemudian part yang nomor 3 teman-teman, yaitu jika harganya naik terus. Bagaimana jika harganya naik terus? Ya kalau buat saya sih nggak jadi masalah ya. Kan saya tadi udah cerita juga sama teman-teman. Orca ketemunya pas lagi harga naik. BNB kemarin ketemunya juga harga lagi naik. Pengu juga sama, harganya posisi lagi naik. Jadi buat saya nggak jadi masalah ya. Untuk cari cuan itu saya pikir kita cukup melihat informasi yang ada dan kita coba untuk execute properly menggunakan risk management yang baik dan benar. Maka saya percaya di situ akan nolong banget ya buat teman-teman sekalian bisa survive secara jangka panjang. Nah, jadi kalau saya pribadi dorongannya adalah jangan terlalu banyak nebak-nebak ya. Mungkin lebih ke konsentrasi gimana ngolah data informasi yang kita lihat saat ini. Dan yang saya lihat kalau dari perspektif time frame 4 jam, ini namanya rejection guys. Ya, rejection berpotensi untuk pullback. Nah, pertanyaannya jadi pullback atau malah impulsif turun. Kalau dia pullback korektif kan bagus. Berarti yang saya tadi bilang kan, secara bias memang kita benar gitu loh. Bahwa overall kita ngeliatnya sebagai bullish gitu kan. Kenapa demikian, Vin? Masa saya harus ingetin lagi? Ya, kenapa saya harus ingetin lagi gitu? Kalau kamu sebenarnya ngerti market structure, kamu ngerti ini tuh biar gimana pun, mau itu nanti jadinya begini gitu ya, ini tetap dianggap sebagai market structure bullish. Oke? Cuma bedanya di sini ada proses retracement aja. Dan kalau misalkan di sini kayak tadi saya ceritakan ya teman-teman sekalian, kita ngelihat opportunity-nya bagus dan dia malah breakout, gak jadi masalah. Saya akan follow up terus ya. Selama dia bisa nanjak ya kita follow up aja, ikutin trennya. Justru lebih enak kayak begini. Kalau misalkan nggak jelas gitu kan, kayak marketnya cuma bolak-balik dong, nah itu nggak enak. Kalau kayak gini lebih enak, jelas gitu kan. Kalau secara bias kita pilihnya yang mana. Kira-kira seperti itu. Oke? So guys, that's gonna be the update for Bitcoin and some of the altcoins. Sebelumnya saya mau minta maaf ya teman-teman. Mungkin kalau penjelasan saya di dalam video ini ada yang kurang jelas. Saya sebenarnya terus terang posisi saat ini lumayan mengantuk ya, karena kurang tidur teman-teman sekalian. Tapi saya ngelihatnya tetap harus ada update ya, biar teman-teman tahu juga pengambilan keputusannya juga nggak sembarangan, bukan berdasarkan asas FOMO ya, tapi Anda juga harus ngelihat rasionalnya seperti apa, pemanfaatannya seperti apa. Dan semoga aja lewat video ini saya bisa bantu memberikan informasi atau idea tersebut. Untuk live streaming nanti saya akan coba cari jadwal dan semoga saja kita punya kesempatan untuk live streaming di akhir pekan ini. Oke? So thank you very much once again. Happy weekend to you all. God bless semuanya. Sehat selalu dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. Cheers. Bye bye guys.